Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Psikofarmakologi. Kami beranggotakan Anissa Wijayanti, Arya Alkautsar Gizda, sama Yafi Gufron Yudagama, Tiara Mawati, Lela Marta Mailana, Tasya Mutiara Janisa Putri, dan Nanda Brian Putra Yuda. Psikofarmakologi yang kita bahas yaitu tentang jenis-jenis obat psikotropika. Daftar isi yang akan kami bahas yaitu ada 7. Pertama, pengertian psikofarmakologi, penyakit jiwa, dan obat psikotropika. 2. Prinsip pemilihan obat. 3. Macam psikotropika dan jenis obat. 4. Mekanisme dan cara kerja obat. 5. Gejala sasaran. 6. Efek samping obat psikotropika. 7. Pengelompokan obat psikotropika. Pengertian farmakologi. Psikofarmakologi adalah studi tentang obat-obat yang digunakan untuk mengobati gangguan mental yang mempengaruhi suasana hati, perhatian, dan proses berpikirmu. Meskipun obat-obat ini sangat bervariasi dalam komposisi dan kemanjurannya, dari itu bekerja dengan menargetkan transmitter di otak, biasanya dengan merangsang atau menghambat pelepasan mereka atau menghalangi panggilan kembali dalam sistem saraf. Penyakit jiwa. Menurut Olson 1993, penyakit atau gangguan jiwa adalah penyakit neurotransmisi atau penyaluran listrik kimiawi, listrik antar neutron. Obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan syaraf pusat atau SSP dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika biasanya digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Prinsip pemilihan obat. 1. Interaksi dengan obat lain. 2. Kondisi tubuh hamil atau menyusui. 3. Fungsi ginjal terkait dosis. 4. Start low, go slow. 5. Efek samping penggunaan obat. Kerja obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat yang mempengaruhi kerja dari neurotransmitter. Ia mempengaruhi alur informasi melalui sinapsis atau mempengaruhi fungsi yang ada. Jenis neurotransmitter yang diproduksi dan jenis reseptor menentukan reaksi pada neuron penerima, terdapat eksitasi atau perangsangan, aktivitas atau pengaktifan, inhibisi atau penekanan, atau deaktivasi, penghentian aktivitas. 5 macam psikofarmakologi. Antidepresi, anti cemas, antipsikotik, anti-insomnia, dan anti-mania. Jenis obat antidepresi yang pertama terdapat jenis selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI dengan obat paroxetin, sertralin, citalopram, dan fluoxetine. Jenis kedua terdapat trisiklik dengan obat amitriptilin, clomipramin, imipramin, dan tianeptin. Jenis obat ketiga adalah monoamin oksidase inhibitor dengan obat moclobemide. Jenis yang ketiga adalah tetrasiklik dengan obat maprotilin, amoxapin, dan mianserin. Jenis yang terakhir adalah selektif norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI dengan obat venlafaxine dan duloxetine. Mekanisme kerja obat antidepresi. Mekanisme kerja obat antidepresi yaitu menghambat reuptake aminergik neurotransmitter pada sinap neuron SSP, lalu menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidase. Yang ketiga, menghambat secara selektif reuptake serotonin neurotransmitter. Penggunaan dosisnya, onset efek primer sekitar 2-4 minggu, onset efek sekunder sekitar 12-24 jam, waktu paruh 12-48 jam dengan pemberian 1-2 kali sehari. Jenis obat anti cemas yang pertama terdapat reversible inhibitor of monoamine oxidase A atau RIMA dengan obat moclobemide. Yang kedua terdapat trisiklik dengan obat imipramin dan clomipramin. Jenis ketiga adalah benzodiazepin dengan obat alprazolam. Yang terakhir adalah jenis selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI dengan obat sertralin, paroxetin, fluoxetine, dan fluoxamine. Mekanisme kerja obat anti cemas. Depresi terjadi karena menurunnya aktivitas reseptor serotonin.
Kelompok obat benzodiazepin. Obat-obatan kelompok benzodiazepin bekerja dengan meningkatkan aktivitas senyawa otak yang disebut asam gamma aminobutirat atau GABA. GABA menjadi senyawa komunikasi antar sel saraf yang dapat mengurangi aktivitas otak. Antipsikotik. Antipsikotik bekerja untuk mengatasi gejala-gejala psikotik. Salah satu gejalanya yaitu halusinasi, perubahan perilaku, inkoherensi, kekacauan berpikir. Antipsikotik terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tipikal dan golongan atipikal. Indikasinya adalah sindrom Tourette, gaduh gelisah, depresi berat disertai gejala psikotik, omong kosong. Berikut adalah macam-macam obat antipsikotik. Mekanisme kerja obat antipsikotik. Obat golongan antipsikotik bekerja dengan mempengaruhi zat-zat kimia atau neurotransmitter di dalam otak, terutama dopamin. Kadar dopamin yang terlebih tinggi bisa mengganggu fungsi otak hingga dapat menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan perasaan serta mempengaruhi pengendalian pergerakan. Jenis obat antimania. Antimania memiliki tujuan untuk menstabilkan suasana perasaan mood, mencegah episode manik pada gangguan afektif bipolar, psiktomia, depresi mayor, psikoze efektif. Profilaksis mania, litinum karbonat, mania akut, haloperidol, karbamazepin, valproic acid, haloperidol. Mekanisme kerja obat antimania. Walaupun belum diketahui cara kerjanya, pasti antimania diyakini kerja mengendalikan suasana hati mood dengan cara mempengaruhi kadar zat kimia khusus di dalam otak, yaitu neurotransmitter seperti dopamin. Anti-insomnia. Anti-insomnia terbagi menjadi dua, yaitu benzodiazepin, nitrazepam, ekstazolam. Non-benzodiazepin, zolpidem, ramelteon. Kerja obat insomnia. Depresi terjadi karena menurunnya aktivitas reseptor serotonin. Zolpidem akan mempengaruhi zat kimia ada di otak sehingga menurunkan rangsangan pada sel-sel saraf. Obat ini akan membantu penderita insomnia untuk tidur lebih cepat, tidur lebih lama, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Obat ini hanya boleh digunakan dalam jangka pendek. Cara kerja obat. Obat antipsikotik. Obat golongan antipsikotik bekerja dengan mempengaruhi zat-zat kimia atau neurotransmitter di dalam otak, terutama dopamin. Kadar dopamin yang terlalu tinggi bisa mengganggu fungsi otak hingga dapat menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan perasaan serta mempengaruhi pengendalian pergerakan otot. Antidepresan. Obat yang digunakan untuk memenangi depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter, sehingga bisa meredakan keluhan dan membantu memperbaiki suasana hati dan emosi. Anti cemas. Obat kelompok benzodiazepin bekerja dengan meningkatkan aktivitas senyawa otak yang disebut asam gamma aminobutirat atau GABA. GABA menjadi senyawa komunitas antar sel saraf yang dapat mengurangi aktivitas otak. Aktivitas otak yang berlebihan disebutkan dapat memicu kecemasan dan gejala lain. Antimania. Walaupun belum diketahui cara bekerjanya, pastinya antimania diyakini kerja mengendalikan suasana hati atau mood dengan cara mempengaruhi kadar zat kimia khusus di dalam otak, yaitu neurotransmitter seperti dopamin, GABA, atau serotonin. Anti-insomnia. Zolpidem akan mempengaruhi zat kimia yang ada di otak sehingga menurunkan rangsangan pada sel-sel saraf. Kerja obat ini akan membantu penderita insomnia untuk lebih cepat tertidur, tidur lebih lama, dan memiliki tidur kualitas yang lebih baik. Obat ini hanya boleh digunakan dalam jangka pendek. Gejala sasaran. Gangguan depresi. Gejala sasaran pada gangguan depresi yang pertama simptom neurovegetatif yang ditunjukkan melalui tidur atau hipersomnia atau insomnia hampir setiap hari. Yang kedua, nafsu makan menjadi menurun atau meningkat. Yang kedua ada simptom psikomotor, ditunjukkan melalui ekspresi wajah, tangan, tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, perubahan suasana hati, dari depresi menjadi irritable. Yang keempat, perubahan atensi, konsentrasi, dan memori. Biasanya ditandai oleh menurunnya tingkat konsentrasi sehingga sulit untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pikiran depresif, rasa bersalah, ruminasi. Yang keenam, simptom psikotik. Semua simptom ini menyebabkan kelemahan sosial,
Pengobatan dilakukan untuk mengurangi terjadinya gejala sasaran dengan tujuan memperbaiki penyesuaian sosial. Gangguan mania. Gejala sasaran pada gangguan mania adalah yang pertama, kegiatan psikomotor yang tinggi. Kegiatan ini yang harus dikurangi. Kedua, pressure of speech, yaitu bicara cepat, mengalir, dan penuh semangat yang sulit dihentikan. Yang ketiga, kurang tidur. Gangguan cemas. Gejala dan sindrom sasaran dari gangguan cemas yang pertama, pengalaman subjektif yang ditandai oleh keresahan atau kekhawatiran, juga ketegangan motorik. Yang kedua, hiperaktif aktivitas autonomik. Yang ketiga, kewaspadaan. Gejala cemas spesifik yang lain terdiri dari gangguan cemas umum. Yang kedua, gangguan panik. Yang ketiga, fobia sederhana. Yang keempat, fobia sosial. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Semua gejala yang berkaitan dengan kecemasan atau anxiety responsif terhadap obat-obat anti cemas. Berikut efek samping obat psikotropika. 1. Hipotensi ortostatik. Kedua, gejala neurologik. Ketiga, Parkinsonisme. Keempat, disikinesia. Efek samping lain ada 1. Gangguan autonomik. 2. Gejala psikiatrik. 3. Alergi. 4. Berat badan naik. 5. Ikterus. Pengelompokan obat psikotropika. Di sini pertama ada penenang atau tranquilizer, neuroleptik, antidepresan, psikomimetika. Pikiran itu seperti otot, semakin sering kalian latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu untuk berkembang. Sampai sini saja teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.